Terlihat lagi ya. Baik, kembali ke tadi komposisi mati. Misalnya, maaf ya, ayah dah. Bu Ade lagi mana Bu Ade? Oh, Bu Ade. Tawari. Oh iya. Sebentar, Sir. Tuh tawari. Ada barak. Naam. Bu Ade lagi sibuk ya. Sub ya, ada Babah interuh ada. Bu Ade demut. Lupa deh. Baik, kita lanjutkan ke bahasan tadi ya. Tadi sampai pada komposisi menu strategi. Kemudian kita lanjutkan ke unsur dasar dari proses dalam menu strategi itu adalah tadi disebutkan juga sebenarnya 4 unsur dasar, yaitu scanning, kemudian formulasi, implementasi, dan evaluasi dan pengendalian ya. Di evaluasi itu bisa mengevaluasi hasil scanning atau dari hasil formulasi dan implementasi. Dari situ maka kita bisa membuat pengendalian. Itu unsur dalam proses strategi. Nah, kita sudah masuk ke proses. Nah, proses strategi ini berjalan seperti ini. Mulai dari membuat scanning dari lingkungan, ya, permintaan scanning, bisa digunakan cara gathering information gitu ya, menghadirkan berbagai mulai dari staff sampai kepada top management, menghadirkan gathering information ini. Baik kita mengetahui nantinya sisi dari lingkungan eksternal, lingkungan internal, ya. Tidak hanya mungkin dari internalnya kita hadirkan dalam gathering information ini, juga dari pihak eksternal, misalnya dari pemerintah, dari tenaga ahli yang hubungannya dengan perusahaan kita, untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan lingkungan eksternal. Itu yang pertama. Diawali dengan environmental scanning lingkungan. Ada empat komponen. Scanning lingkungan, strategi formulasi, strategi implementasi, dan evaluasi dan kontrol evaluasi dan pengendalian. Empat ini utama. Di external opportunity itu ada natural environment, resources dan climate, kemudian social environment, general force, pada task environment, industry analysis. Itulah yang sisi external opportunities. Opportunities and trade. Pada SWOT analysis kan dari mulai ini internal dulu, tapi akan lebih baik kita lihat ke eksternal dulu untuk bisa lanjutkan dari internal. Internal strength and weakness. Kalau kita terbongkar dari SWOT analysis. Itu dari sisi strukturnya, chain of command, culture-nya, budayanya, kemudian expectation, value, nilai yang ada dalam perusahaan itu, dalam lembaga itu, kemudian resources-nya, asetnya, skill-nya, potensinya, knowledge-nya, semua di scanning gitu kan, dikasih, kemudian dibaca gitu, mana yang menjadi kekuatan kelemahan, kemudian kalau kita keluar peluang dan tantangan. Nah, baru ke buat formulasi strategi. Mulai dari menyusun
visi biasanya ambil dari owner, kita ukur dari owner atau pemilik perusahaan, atau kalau di lembaga pemerintahan dari presiden biasanya membuat visi, gitu. Itu visinya, kemudian ke misi, buat misi, misinya apa? Misi itu condition for existence, kemudian objektif to reward result to accomplish by when, strategi plan to achieve the mission and objective. Kedua, untuk mencapai misi dan misi itu, bagaimana mencapai misi dan misi itu nomor 4 strategi. Kemudian dari strategi kita lihat guideline dari board, dari direktur ataupun manajemen menengah, gitu ya, untuk penyelesaian satu masalah, pengambilan keputusan. Dari keputusan, kemudian implementasi strategi dari itu bisa berupa perumusan program, ya. Program itu activities need to accomplish plan, jadi kebutuhan dari aktivitas untuk mendiskusikan perencanaan, budget, dari program ke budget ke prosedur, baru ke evaluasi. Ya, kembali lagi evaluasi dari scan informasi, scan evaluasi strategi informasi gimana, strategi informasi bisa dikendalikan mana-mana, yang merupakan bagian yang bisa dikontrol. Itu dalam evaluasi ini 4 kali misalnya, berbagai semester ini, apa untuk shortcut di mana? Ya ada di sini. Jadi evaluasi kontrol, makanya kelanjutan daripada apa namanya, bahasan sampai pelaksanaan kontrol dari strategi ini adalah bahkan bisa mengetahui 3I-nya, 3 diskusi. 3I-nya itu adalah balance scorecard. Nanti setelah UTS, ya, bahasan tentang balance scorecard sampai pada bagaimana melaksanakan, implementasikan, bagaimana membuat sistem IT, gitu ya, dalam bahasan setelah UTS yang disampaikan oleh Pak Kopong. Itu adalah gambaran secara menyeluruh bagaimana model daripada strategi manajemen atau model dari manajemen strategi, ya. Ini yang merumuskan adalah hampir semua yang tadi disebutkan, mulai dari Whelan, kemudian Fed, kemudian Robinson, itu ada merumuskan hampir sama seperti ini penggambarannya yang berbeda. Nah, kemudian ini menurut yang dari Fred, seperti tadi dari Whelan, yang bersama saja model untuk merumuskan strategi dari bab 10 dari Fred, gitu ya. Fred mungkin bisa dipelajari hampir sama saja dalam merumuskan model daripada manajemen strategi. Dan juga dari apa namanya, Porter, Michael Porter, sini merumuskan tentang bagaimana lingkungan internal
lingkungan eksternal, lingkungan internal itu ada apa namanya, lingkungan struktur, culture, and resources. Ya kan, eksternalnya yang paling banyak. Sabar. Mikro, Ya ayah dah. Baden. Oh, lebih maklum. Anak halam banyak. Wadimut. Oh, sorry. Anak. jadi ada eksternal mikro itu yang task environment, kemudian ada yang eksternal makro, ya, menurut societal environment. Jadi yang task environment itu ada yang shareholder, ya, supplier, kemudian employer atau labor union atau apa yang sekarang sedang demo itu di Indonesia, ya, kan employer and labor unions, ya. Kemudian kompetitor termasuk lingkungan eksternal. Kita perlu tahu juga kompetitornya siapa, gitu ya, apa kekuatannya di sana, ya, apa peluangnya untuk kita bisa mengalahkan kompetitor, gitu. Bisa apa namanya, mengalahkan saja, menandingi, ya, gitu ya. Kita bisa mengalahkan, menandingi, gitu. Kemudian trade association, communities, kreditor, customer, special interest group, government, termasuk adalah eksternal mikro. Yang makronya adalah social culture force, ya, kekuatan sosial budaya, ya, kemudian kekuatan economic force, kekuatan teknologi, kekuatan dari political and legal, ya. Itu adalah lingkungan eksternal makronya. Jadi makro itu dibagi dua, yang mikro sama yang makro. Tapi yang internal ya cukup tiga bagian: struktural, ya, struktur dari organisasi, kemudian budaya organisasi, kemudian resources-nya. Yang kita harus bisa lakukan scanning-nya terhadap lingkungan internal. Nah, lebih makro lagi adalah climate and wildlife internasional di luar negara. Ya. Itu eksternal sangat makro, resources, natural fisika, environment sangat makro. Suatu hal yang memang perlu kita scanning semuanya, kita bisa mengetahui peluang dan tantangan, ya. Itu memang lebih luas dibanding dengan lingkungan internalnya. Nah, kemudian scanning lingkungan eksternal, bisa kalau itu sosial, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, kemudian secara mikronya, analisis pasar, analisis komunitas, analisis pesaing, analisis buyer, analisis interest group, ya. Kemudian analisis pemerintah, ya. Itu adalah apa namanya, suatu ini yang mikro, ya, ini yang makronya, yang atas turunkan ke mikronya, mendapatkan nanti faktor-faktor strategis yang merupakan peluang dan ancaman dari hasil melihat deskripsi dari masing-masing kekuatan, peluang dan ancaman dari masing-masing komponen tadi. Itu adalah scanning luar eksternal. Kemudian ini saya kira gambaran tentang bagaimana kita mendorong kompetisi di industri, ya, dari Indonesia yang masuknya, kemudian stakeholder-nya, supplier, dan
yang dari awal begitu pembeli itu tak sama, ini juga kebetulan scanning dari sisi eksternal mikro. Nah, ini bagian Porter Diamond yang sangat terkenal untuk melihat daya saing kompetitif. Daya saing kompetitif. Sebagai gambaran saja, gitu kan, kita menggambarkan mengenai bagaimana hubungan satu sama lain dari faktor condition, from strategic structure and recovery, kemudian human condition, hubungan related and support industry. Hubungannya dengan government, antara faktor condition dengan government, ya, antara condition dengan related support industry itu ada kaitannya hubungan dengan government. Ada human condition dan related support industry ada dengan change, gitu ya. Itu adalah bagian konsep daya saing kompetitif menurut Porter Diamond. Ya. Nah, kemudian lingkungan sosial saya kira terkait kekuatan ekonomi lingkungan, sedangkan lingkungan tugas dari komponen lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan, saya disebut sebagai industri. Nah, kemudian faktor internal, disebutkan faktor internal. Faktor internal itu dari segi struktur atau structure, ya, struktur organisasi, cara sebuah perusahaan diorganisasikan dalam bentuk komunikasi, kewenangan, atau kerja, itu bisa menjadi suatu kekuatan, bahkan mungkin jadi suatu kelemahan. Gitu. Baik kelemahannya apa, kekuatannya apa, dari sisi struktur. Itu juga dari sisi budaya organisasi. Misalkan kalau di kita sahid, budaya organisasi itu ada 5, ya. Ada 4 C, 1 P. Kompeten, care, termasuk bagian budaya organisasi yang ada di usaha gitu ya. Di masing-masing perusahaan atau di masing-masing lembaga atau organisasi pasti punya budaya. Biasanya dibuat semacam gathering information tentang budaya dari semua staf sampai pada paling atas, ya, itu bagian top management, untuk melihat apa sih yang budaya kita punya ini. Karena ada sisi perusahaan punya care, ya, terhadap masyarakat, terhadap stakeholder internal dan eksternal, gitu ya. Misalkan itu bisa dibuat gathering semacam itu. Di budaya itu merupakan seperangkat kepercayaan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan dibagi oleh para anggota organisasi dan diturunkan dari satu generasi karyawan ke generasi yang lain. Kedisiplinan yang termasuk budaya, apakah termasuk budaya di kawasan tertentu kita budaya, atau kompetensi, termasuk dalam bagian dari budaya suatu organisasi. Itu bisa menjadi kelemahan dan bisa menjadi juga kekuatan. Kalau banyak komponen yang positif dari segi budaya, tentunya bisa menjadi kekuatan. Nah, kemudian sumber daya, resources, bisa merupakan sebuah aset atau potensi dari masing-masing anggota ini, menjadi suatu sumber daya, ya. Proses, keahlian, pengetahuan yang ada dalam perusahaan, itu merupakan sumber daya yang dipunyai perusahaan. Nah, itu bisa kita diskusikan sisi kekuatan dan kelemahannya. Ya. Itu faktor eksternal, internal. Kemudian dipadukan antara internal dengan eksternal, maka itu menjadi suatu strategi. Ya. Akan memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan. Strategi
apa? O, WO ya. WO. Nah, mendapatkan peluang untuk menutupi kelemahan. Itu adalah strategi WO di antara seperti itu. Saya kira dulu mungkin saat di S1 ataupun di apa namanya, program yang lain atau mungkin di perusahaan sudah merumuskan SWOT analisis, ya, ada SO, ada WO, gitu kan. Kita bisa mendapatkan suatu strategi kalau kita menggunakan SWOT analisis. Ya. Ada SO, saya kan strategi SO, strategi ST, ada strategi apa namanya, WT, ada WO. Itu adalah 4 strategi yang bisa dibuatkan di SWOT analisis. 4 strategi yang umum gitu kan. Turunkan dari berbagai hasil verifikasi internal dan eksternal. Itu adalah dua faktor ya yang kita bisa jadikan itu rumusan dari strategi. Nah, sedangkan strategi formulasi itu merupakan proses pengembangan rencana jangka panjang untuk menangani secara efektif kesempatan dan ancaman dari lingkungan terhadap berdasarkan kekuatan pengembangan perusahaan. Ya. Terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijaksanaan. Artinya aturan-aturan yang dirumuskan oleh perusahaan itu berbentuk kebijakan yang turunkan dari strategi. Mencapai strategi yang kita jalankan, menguasaikan, maka perlu ada kebijakan yang turunkan dan kebijakan memberikan. Itu adalah strategi formulasi. Nah, kemudian visi dan misi. Visi itu merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Bisa visi itu menjangkau sampai dengan 20, 30, 40, bahkan sampai 50 atau 100 tahun ke depan. Dan kali visi ini tidak akan tercapai untuk waktu yang jangka pendek. Karena visi itu harus menggambarkan suatu kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang akan datang itu tidak terbatas, tidak jangan debat 10 tahun, tapi bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, mungkin bahkan lebih dari 100 tahun. Dan visi itu merupakan cita-cita perusahaan. Dan visi juga bisa dinyatakan sebagai pernyataan yang menjawab pertanyaan where we are going. Where we are going. Kapan kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Apakah ke arah yang lurus, ke arah yang bengkok-bengkok, ke arah ke depan, ke arah atas, gitu. Itu adalah visi, menambahkan hal seperti itu. Sedangkan misi adalah tujuan atau alasan sebuah perusahaan didirikan. Misi bisa mungkin dalam lingkup yang sempit, kalau diibaratkan seperti misalkan kalau sempit itu jalan kereta api, seluas ya transportasi kan. Transportasi kan luas, bisa jalan kereta api, bisa jalan aspal, bisa jalan setapak, bisa jalan pesawat udara gitu kan. Itu adalah secara luas. Atau misalkan asuransi secara luasnya ya jasa keuangan, bank, jasa keuangan bisa macam-macam. Itu adalah model, inilah apa namanya, mengibaratkan bahwa suatu
misi itu bisa dalam lingkup yang luas, ya, bisa juga dalam lingkup yang sempit. Ya. Nah, visi itu dapat disusun dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Bisnis atau usaha apa yang kita jalankan saat ini? Bisnis apa yang ingin kita jalankan? Apa yang diinginkan pelanggan kita itu bisa visi kita ke depan. Harapan apa yang dimiliki stakeholder? Siapa yang akan menjadi pesaing kita di masa yang akan datang? Siapa partner kita? Bagaimana teknologi berpengaruh terhadap industri kita? Itu juga bisa menjadi dasar untuk kita merumuskan visi perusahaan dengan menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian ada 8 hal yang perlu ada dalam misi, ya, yaitu pelanggan, utama pelanggan, karena biasanya misi yang baik itu adalah misi yang berorientasi pada pelanggan. Kemudian produk, kemudian pasar, teknologi yang digunakan, komitmen terhadap pertumbuhan atau keuntungan atau stabilitas, konsep perusahaan, dan komitmen terhadap hal yang perlu ada dalam suatu misi. Pelanggannya, produknya apa, pasarnya bagaimana, keluasan pasarnya bagaimana, atau dorong pasar ataupun market share-nya sebesar apa, teknologi yang digunakan digambarkan dalam suatu misi yang tapi sebaiknya bisa tergambarkan dalam satu ringkasan yang visi yang ringkas gitu. Visi itu tidak terlalu harus panjang-panjang. Misalkan kalau kita lihat di visi Ushahid, kalau visi Ushahid ringkas, menjadi universitas yang unggul bercirikan kewirausahaan dan kepariwisataan. Sedangkan misinya ada, saya nggak hafal misinya nih. Pokoknya menyangkut ke 8 komponen ini. Kemudian visi itu dapat disusun dengan menjawab beberapa pertanyaan. Baru tadi visi dulu baru misi, ya. Bisnis apa yang kita jalankan saat ini, apa yang kita jalankan, apa yang diinginkan pelanggan, ini kita sama, ya. Visi yang merupakan pertanyaan untuk menyusun daripada visi. Diulangi lagi. Nah, sedangkan tujuan, ya, tujuan adalah hasil akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan. Tujuan itu akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan. Jadi harus terdeskripsikan kapan dan apa yang akan dicapainya. Dan tujuan harus dapat dikuantifikasikan, ya, bisa diukur gitu ya, dikuantifikasikan bisa diukur, jadi memungkinkan. Tujuannya, kata kalau saya, tujuannya ingin mendapatkan lulusan yang mempunyai IPK minimal 3,0 sebanyak 80%. Itu kan sudah dikuantifikasikan. Ya. Dan tujuan yang ditetapkan harus meliputi 2 kategori atau itu. Ada yang tujuan finansial, itu outcome yang kaitan dengan peningkatan atau pertumbuhan kinerja keuangan seperti laba, dividen, harga saham. Dan yang penting ada tujuan strategik. Tujuan strategi adalah outcome yang akan menghasilkan daya saing yang lebih besar, lebih kuat, dan dalam jangka panjang. Jadi tujuan strategi, tujuan strategi itu lebih pada arah jangka panjang, tidak jangka pendek. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan tujuan, ya, bahwa harus ada kecocokan, ada kesesuaian dengan kondisi di dalam organisasi, sustainable, suitable, cocok, sesuai,
visible, layak, gitu kan. Achievable, dapat dicapai, fleksibel, lentur, gitu kan. Kemudian motivating, memotivasi, understandable, ya, dapat dimengerti. Kemudian linkage terkait dengan misi. Kalau misinya ada 4, ya berarti tujuannya jangan kurang dari 4. Harus lebih dari 4 atau sama dengan 4. Jadi terkait gitu ya, satu misi dengan terkait tujuan dengan misi tertentu. Atau ada 2 tujuan yang terkait dengan satu misi tertentu. Ya. Kemudian measurable, dapat diukur. Itu adalah misi-misi dalam kita menyusun tujuan. Sedangkan area yang menjadi tujuan bisa berupa profitabilitas, keuntungan, ya, efisiensi atau pertumbuhan atau kesehatan shareholder, ya, shareholder wealth, ya, kemudian penggunaan kekuatan kekayaan, ya, shareholder wealth, kemudian penggunaan kesehatan, penggunaan sumber daya, reputasi, kemudian kontribusi ke karyawan sebagainya. Sehingga ini suatu area yang bisa menjadi bagian dari tujuan. Kalau sekarang mungkin sebagian perusahaan ini tujuannya bertahan hidup karena kondisi COVID. Ya. Itu biasanya ke arah situ, sebagian besar perusahaan yang sekarang ke arah sini bertahan hidup atas batas untuk mempertahankan reputasi saja. Saya juga dalam tidak ke arah growth, efisiensi, atau kepada efisiensi, tapi tidak ke arah growth, apalagi profitabilitas. Tujuan yang perusahaan yang ada sekarang, sehingga memang tujuan ini selalu menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian setelah dirumuskan tujuan, kemudian dirumuskan strategi. Di strategi merupakan master plan yang menyeluruh, yang merupakan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Ada strategi kolaborasi, ada strategi unit bisnis, strategi kolaborasi ya arah perusahaan secara keseluruhan dan manajemen usaha. Sedangkan strategi bisnis menekankan pada perbaikan proses kompetitif dari produk perusahaan atau unit bisnis lah ya, strategi unit bisnis. Jadi ada dibahas sendiri di dalam strategi unit bisnis dan strategi dari korporasi. Kemudian definisi dari strategi fungsional dan memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki. Itu adalah beberapa definisi strategi, mulai strategi yang sifatnya menyeluruh, ya, master plan yang menyeluruh dari mengembangkan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Kemudian diturunkan kepada strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dan hierarki strategis, dari mulai korporasi strategi, bisnis, strategi, kemudian ke fungsional strategi. Dimulai dari yang umum dulu, yang strategi master plan-nya, kepada award, ada bisnis strategi dan fungsional strategi. Sedangkan kebijakan itu merupakan pedoman secara garis besar untuk pengambilan keputusan itu sederhana seperti itu. Nah, sedangkan implement strategi itu merupakan proses untuk menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas melalui pengembangan dari program tadi sudah digambarkan di dalam satu bagian tadi ya, program, budget, dan prosedur. Apa itu program? Program itu pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana. Sedangkan budget ya pernyataan tentang program perusahaan bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk sumber daya yang lain. Budget untuk saja bahan baku ya bisa ditentukan tidak hanya dalam bentuk rupiah atau dolar ataupun yang lain, tapi bisa dalam bentuk satuan kilogram, satuan ton, itu dalam budget. Ya. Jadi budget tidak selalu ke arah pada
keuangan. Uang. Dengan prosedur adalah sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu. Adalah bahasa strategi. Dan terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Evaluasi dan kontrol adalah proses monitoring dan aktivitas atas aktivitas dari suatu perusahaan dan hasil dari suatu performa penampilan sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan antara das science dengan das solent, antara yang diinginkan dengan apa yang ada, yang fakta, yang aktual dibandingkan dengan rencana. Itu menjadi suatu hasil monitoring. Kemudian dan beda antara monitoring dengan evaluasi. Kalau monitoring secara gradual, mingguan ataupun bulanan, sedangkan evaluasi biasanya di akhir setelah adanya monitoring. Dari hasil monitoring dievaluasi. Masalah dievaluasi kemudian dikontrol, kendalikan. Itu dalam sistem yang ada dalam manajemen strategi. Nah, kejadian yang dapat menimbulkan perubahan strategi selain hasil dari evaluasi tadi, bisa juga karena adanya adalah chief executive officer yang baru, atau ada pemilik perusahaan yang baru, atau ada perubahan dari direksi, gitu ya. Kemudian atau CEO ya, berintervensi dari eksternal. Juga misalkan ada perusahaan, ada peraturan pemerintah yang menggariskan hal tertentu yang bisa merubah strategi. Kemudian ancaman pergantian kepemilikan bisa berubah strategi, dan adanya gap dalam performa antara yang diinginkan dengan yang ada yang aktual. Kemudian ada yang sifatnya langka, perusahaan itu ada yang berkelanjutan dan ada merangkak. Ini sebagai gambaran saja dari strategi secara menyeluruh atau konsep-konsep dan strategi strategi secara menyeluruh. Bentuk-bentuk formal strategi ada dari entrepreneurial, adaptive, planning, dan incrementalism. Itulah akhir daripada bahasa ini. Ini ada contoh ya, di mana suatu perusahaan yang ada di Amerika yaitu Maiteco ya, merumuskan misi langsung ke misi ini, kemudian tujuan, kemudian strategi, kebijakan, program, budget, kemudian prosedur, evaluasi dan kontrol. Itu saya kira bisa diambil bagian yang terakhir ini untuk menjelaskan atau menyelesaikan tugas yang saya sharekan di Adlink. Saya buka di sini ya. Itu ada sesi kedua ini, sesi kedua yang 7 adalah saya meminta di tugas bisa dilihat di sini. Ending. Nah, ini ending seperti ini masih 33 menit aja. Oh, udah 30 ya. Nanti atau saya ini ubah dulu deh supaya bisa dibuka sekarang. Kita ubah waktunya menjadi nol aja ya. Ada berapa? Nanti kita 2 menit aja.
Nanti, nah ini kalaupun nggak bisa dibuka di sini, saya sharekan di WA. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu buat barangkali dari kalian, silakan. Ada? Mau nanya Pak, boleh Pak? Silakan Pak Dadan. Ya. Iya Pak. Itu yang mengenai strategi perusahaan itu kan dari mulai visi, misi, ya kalau untuk kita sendiri mungkin untuk powernya nggak ada lah, karena itu kan di tingkat manajemen yang paling tinggi atau apa gimana gitu. Ya, Nah, pertanyaan saya itu disusun apakah misalnya secara berkala atau bagaimana gitu. Kalau seandainya terjadi perubahan tujuan perusahaan itu. Terkadang gini kan, misalnya ada berita dulu perusahaan ini bergerak di bidang maskapai, tapi tiba-tiba dalam krisis ini usahanya mungkin lesu, bergerak jadi bidang perkebunan atau apa gimana, kan itu menyimpang gitu dari tujuan awal. Nah, di salah satu sisi misalnya perusahaan itu udah go public, dalam artian masyarakat pun sudah mempunyai saham segala macam, terus tiba-tiba ada kebijakan begitu gitu. Nah, gimana itu Pak? Iya, Pak memang. Iman, saya punya pertanyaan yang mirip lanjutannya, mungkin biar sekalian dijawab sama Pak Iman. Boleh, silakan. Ya, melanjutkan pertanyaannya Pak Dadan itu, kalau kita dalam sebuah perusahaan menyusun visi misi, yang mana lebih duluan dibuat Pak? Analisis SWOT dulu atau visi misi dulu? Jadi kalau kan saya pernah dengar gitu ya Pak, kalau kita mau membuat sebuah perusahaan itu harus selain visi misi ada SWOT. Jadi yang mana duluan gitu Pak? SWOT dulu atau visi misi? Apakah SWOT itu yang jadi dasar untuk pembuatan visi misi, atau sebaliknya visi misi dulu yang jadi dasar pembuatan analisis SWOT? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan sama Bu Naimah ya. Memang untuk menyusun misi perusahaan, bertujuan sampai dengan strategi ya, bahkan sampai dengan target, itu adalah kewenangan dari manajemen level menengah ke atas gitu ya. Low management ataupun staff itu tidak punya kewenangan, bahkan mungkin tidak diberi kewenangan oleh pemilik atau CEO untuk merumuskan visi, karena memang dari sisi kompetensi ya, keluasan atau pengalaman ya, keluasan pengetahuan ataupun pengalaman dalam kerjanya itu kan biasanya level menengah dan atas itu yang punya keluasan dan kekuatan potensi dari perusahaan. Nah, dan memang untuk menyusun visi, misi, tujuan, strategi, target atau sasaran itu biasanya disusun secara kalau di beragam memang di lembaga pemerintahan misalkan itu 5 tahunan ya, 5 tahunan mengevaluasi visi dan misi yang sudah ada, kemudian dibuatkan strateginya sampai dengan sasaran dan target ya. Di perguruan tinggi misalkan 4 tahunan ya, kemudian di perusahaan-perusahaan yang perusahaan IT yang hubungannya dengan IT biasanya lebih cepat lagi, bukan hanya 2 tahun, 1 tahunan gitu ya, menyusun visi dan misi, mengevaluasi yang mana. Dan memang pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan dari lingkungan yang ada. Tadi seperti misalkan sekarang ini kan
lingkungan berubah secara drastis, ya, lingkungan perusahaan, lingkungan lembaga atau pemerintahan kan secara drastis berubah, terutama dari sisi teknologi dan ini ya, sosial budaya, ya, sosial budaya masyarakat ataupun negara, ya, sehingga atau malah kan internasional karena kan ada COVID ini kan secara internasional, sehingga memang tujuan dari pusat pasti akan dirubah, karena memang dasarnya dari penyusunan tujuan dari mulai visi, misi dan tujuan itu dasarnya adalah lingkungan. Kita men-scanning lingkungan dulu. Kalau lingkungannya berubah ya pasti berubah gitu. Tapi ada yang perubahannya apa namanya drastis, misalkan dari yang disebutkan Pak Dadan, dari tadinya hanya perusahaan dalam bidang manufaktur gitu kan, banting tulang ke perusahaan jasa atau mungkin kebalikannya gitu kan, dari jasa ke manufaktur, atau mungkin dari yang perusahaan di bidang perangkat keras ke perangkat yang lunak gitu. Macam-macam, banting tulangnya sangat beragam, ya, tergantung daripada yang memang rumusan dari si kejelian atau kekuatan dari manajemen menengah dan menengah ke atas, ya. Jadi saya kira seperti itu. Mana dulu, apakah SWOT analisis dulu atau visi misi dulu? Kalau di awal, ya, di awal berdirinya perusahaan itu visi dan misi dulu gitu kan. Tapi setelah berjalan, maka visi misi itu dirubah didasarkan pada hasil SWOT analisis gitu. Itu. Jadi kalau di awal tentukan visinya dulu, di awal berdirinya perusahaan pasti menentukan visi dan misi dulu. Ya. Karena kan kita belum tahu kekuatan dan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kita. Tapi kalau sudah berjalan perusahaan itu, maka misi itu misi, tujuan dan sasaran ataupun strategi dan target itu disusun setelah kita melakukan scanning eksperimental. Saya kira itu Bu Naima ya, Pak Dadan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi barangkali yang? Dok, ada pertanyaan dok? Silakan, Pak Bisri ya. Iya dok. Saya lebih mensoroti masalah kejadian yang dapat menimbulkan perubahan pada strategi dok. Ya. Saya membayangkan kita ngomong lebih besar aja lah ke dalam suatu negara. Bisa nggak strategi manajemen itu dibuat seperti zamannya Soeharto itu dok? Ada dulu negara kan ada garis besar haluan negara gitu, yang ada sama 20 tahun 1, 2, 3 gitu. Karena ketika rezim itu berdiri, kebijakannya berubah-ubah dok. Setiap strategi itu kadang-kadang berubah-ubah. Apakah itu seni dalam strategi manajemen atau ada faktor kepentingan setiap yang memimpin atau gimana? Kalau enggak kan tujuan negara kan lebih jelas itu dok. Kalau kita bikin garis besar yang panjang itu semuanya akan ngikutin ke strategi manajemen yang ada gitu. Bisa nggak dok seperti itu dok? Ya, saya sependapat dengan itu. Karena kalau dari sisi itu ya, dari sisi perencanaan di negara kita. Untuk arahnya gitu ya. Itu saya lebih setuju dengan mode Soeharto dulu kalau dilihat dari situ ya. Itu dari situnya. Ada perencanaan jangka panjang dalam bentuk GBHM. Ada repelita kan, rencana menengah repelita. Iya, seperti itu. Ada rencana jangka pendek ya berupa apa ya? Kalau sekarang memang ada juga, cuman hanya sampai batas menengah gitu kan, 5 tahunan. Jangka panjangnya nggak ada gitu. Iya. Sehingga memang setiap penggantian rezim itu akan berubah berganti kebijakan. Iya. Kebijakan itu memang sangat wajar. Tapi memang karena kita masih belum, kelihatannya dalam pemerintahan kita masih belum dewasa, belum reformasi ini belum dewasa reformasinya gitu. Belum tuh. Ya, sehingga perumusan perencanaan itu belum terlalu
Saya sependapat begitu ya, tapi nggak tahu orang-orang yang seperti Punya kebijakan di atas. iya punya Iya, iya. pemikiran yang sama nggak dengan kita gitu ya, Pak Bisri. Tapi Iya. saya sependapat dengan itu. Ya. Kalau dari sisi perencanaan, mesti ada jangka panjang, ya. Ada jangka menengah, ada jangka pendek, gitu kan? Iya. Ini Iya. jelas gitu arahnya. Nggak Kalau kita kemana-mana gitu. ya nggak kemana-mana. Iya. Tidak setiap penggantian kekuasaan kemudian berganti juga arah kebijakannya. Waduh, dibikin keruan gitu. Iya. Masyarakat bawahnya. Iya, itu barangkali Pak Bisri ya. Iya, Dok. Mungkin perlu belajar lagi orang-orang di atas itu dengan manajemen Iya. strategi. Perlu ikut kuliah sama kita kayaknya, Dok. Iya. Assalamualaikum, Dok. Pak Eko gimana Pak Eko? Begini, Dok, terkait dengan visi dan misi. Itu bisa berdengar ya. Bentar. Ini ada yang suaranya itu double kayaknya tuh. Press. Unmute Pak Eko. Pak Eko. Ya, Dok. Ya, gimana? Ya, menarik sekali ini terkait dengan visi dan misi, Dok. Jadi kalau misi itu apakah memang terukurnya 5 tahun atau 10 tahun itu bisa kita targetkan dengan misi yang terukur lebih jelas, Dok. Karena gini, kalau visi itu memang kan arahan kita poinnya yang dituju ke depan itu seperti apa. Tapi kadang-kadang visi itu hanya sebuah mungkin bisa dikatakan pajangan yang belum tentu tercapai gitu. Bagaimana kira-kira mengukur agar visi itu bisa tercapai dengan jelas? Visi itu kan suatu cita-cita atau suatu mimpi biasanya dari mimpi pemilik gitu ya, CEO atau dari pemilik perusahaan. Dan kali memang sangat sulit tercapai dan memang jangkauannya jauh ke depan. Mungkin satu generasi tidak mungkin bisa mencapai visi tersebut. Mungkin bahkan 2-3 generasi tidak mencapai. Seperti halnya visi dari negara kita ini, dari Indonesia kan mencapai negara yang baldatun thayyibatun ghafur. Mensejahterakan masyarakat kan itu tujuannya sebenarnya kan ke situ. Itu kecapaiannya nggak tahu kapan. Memang gitu ya. Ciri visi memang seperti itu. Tapi yang bisa terukur itu adalah dari sisi tujuannya, terukur tujuan. Kalau visi memang sulit untuk kita bisa mengukur kapan bisa tercapai visi. Bahkan mungkin visi yang baik justru yang sangat jauh ke depan gitu. Bisa tercapainya mungkin bisa 100 atau 20-30 tahun ke depan gitu ya. Baru bisa mungkin bisa tercapai. Kalau sudah tercapai bisa ditingkatkan lagi gitu kan mimpinya. Nah, itu Pak Eko barangkali seperti itu jawaban saya. Atau mungkin ada dari mahasiswa yang lain bisa memberikan tambahan barangkali. Cirinya visi memang seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misi memang sebuah mimpi yang indah ya. Jadi belum tentu tercapai. Tapi artinya angan-angan yang mungkin bisa memberikan harapan untuk lebih bisa. Iya, untuk bisa memberikan harapan, memotivasi supaya terus dikejar gitu. Namanya cita-cita kan, seringkali kan kalau kita cita-citanya sejak kecil, umur 5 tahun, cita-cita ini tercapainya kan sekitar 20 tahun ke depan. Itu juga belum tentu tercapai. Bahkan kadang-kadang cita-citanya ingin jadi, saya dulu cita-citanya ingin jadi insinyur di bidang teknik elektro.
ternyata nggak tercapai. Iya. Saya Jadi, juga Dok, begitu, Dok. Jadi cita-citanya menjadi pengusaha sama perawat di sini gitu. Usahanya jalan, sini kita bisa jalan-jalan, tapi masih mimpi jauh, masih di ya mata. betul. Dok. Kadang-kadang nggak bisa tercapai, ya. Atau sering kali malah tidak tercapai. Tapi itu suatu Baik. harapan ke depan kita bisa. Tapi memang visi itu tetap harus dibuat oleh kita ya, sampai Iya, dengan dibuat untuk ada yang ya membuat sampai 100 mimpi. Sampai anak-anak kita itu sekarang itu sudah diajarin untuk membuat impian ke depan 100 sampai prioritas pertama sampai 100. Supaya punya semangat ya untuk ke sana. Ini di perusahaan, di lembaga. Baik, Baik terima itu kasih, ya. Dok. Silahkan dilihat di WA grup ini. Ada tugas yang dikerjakan. Kalau memang bisa dibuat kelompok sekarang, dibuat kelompok. Ya. Menurut perusahaannya atau menurut keinginan menganalisis suatu perusahaan tertentu gitu kan. Misalkan Pak Dadan dengan satu geng dengan siapa? Iya, Dok. Kebetulan satu perusahaan, Dok. Jadi bisa saling contek. Nah, bisa ini coba dikerjakan yang saya tuliskan kan itu saya mintakan di situ adalah saya ini dipaksakan aja. Ya. Tugasnya Menurut jadi ya harus baca juga buku yang saya sampaikan tadi. Saya sharekan dulu ini apa namanya? Linknya ya. Link saya ambil 250 kira-kira berapa halaman itu ya? Saya dulu ini saya punya, nah ada link ini 4 buku-buku yang jadi copy saja. Masuk ke ini ya, ke grup WA. Itu buku-buku yang tadi saya sebutkan ada 5 buku deh. Salah satunya adalah yang ditugaskan ini bisa dibaca. Yang buku yang ditugaskan di sini adalah dari ya. Dia ada cakupan dari misi satu perusahaan itu, broad scope, kemudian tidak lebih dari 250 kata untuk misi itu, kemudian inspiring, kemudian define the utility of firm product, kemudian ada feel that the firm is socially responsibility, kemudian ada feel that the firm is environmental responsible, ya. Ada include
9 komponen customer dari yang disebutkan disampaikan slide tadi. Kemudian reconciliatory dan enduring. Nah, saya mintakan kepada Anda sekalian untuk menjelaskan semacam tersebut. Ya, berdasarkan pada buku tadi. Kemudian berikan analisis mengenai misi perusahaan di mana Anda bekerja atau perusahaan nasional atau lokal yang Anda tahu kondisinya. Dan ini tidak ada perusahaan yang tahu kondisinya adalah Bakri Group. Nah, bisa dianalisis. Apa saja kalau mau tahu kondisinya. Atau Pertamina gitu, silakan kalau punya pengetahuan tentang itu. Atau tempat bekerja. Ya. Silakan didiskusikan di kelompok. Satu kelompok paling tidak 3 sampai 4. 3 sampai berapa? 5 orang ya. Silakan didiskusikan saja oleh ketua kelas atau diskusi nanti setelah ini. Kemudian buatlah analisis internal dan eksternal pada perusahaan yang tadi itu, ya, perusahaan nasional atau nasional yang apa yang atau kondisinya atau perusahaan di mana Anda bekerja, ya. Rangkum dalam bentuk SWOT analisis. Jadi poin-poin saja, kemudian kekuatan kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Kemudian dari situ rangkaikan antara S dengan T, gitu. S dengan T. Berat ya. Saya semaksimal mungkin bisa di. Assalamualaikum Pak, maaf Ya. Yes, silakan siapa? Tadi yang bicara siapa? Pak Romi? Romi Fajar? Gimana Pak Romi? Mohon maaf baru bergabung. Oh, baru bergabung. Ya, ya. Apa? Baru di mana tempat kerjanya? Pak Romi di mana? Sekarang lagi Sekarang di saya masih di Turki, Pak. Oh, di Turki. Oh, gitu. Sedang di Turki, Pak. Siang di sana ya? Sedang di Turki, Pak. Di sana siang ya? Bagaimana, Pak? Siang lagi, masih siang sana ya? Sama dengan Kuwait, Pak. Ya, masih siang, Pak. Sama dengan Kuwait, Pak. Jam 3.20 sekarang, Pak. Baik, barangkali itu untuk memanfaatkan waktu sampai dengan kalau di sini sampai jam 9 silakan diskusi gitu kan. Saya akan mengamati saja ya sampai bicara. Silakan dipimpin oleh Pak Kosasi ya. Kosasi melalui WA, melalui Zoom ini. Pertama mungkin untuk membentuk grup dulu, kelompok 3 sampai 5 orang. Boleh satu perusahaan, boleh juga lain perusahaan, tapi bisa mengetahui mana perusahaan mana yang bisa dianalisis gitu kan. Silakan saja. Ya. Gimana Pak Koko? Sudah tidur Ya, Pak baik Koko? dok. Ya dok. Ya. Siap. Ya mengawali proses untuk diskusi kita itu diawali dengan saya memberikan tugas kamu. Ya. Ya. Kalau ada yang Baik dok. kurang memahami dari tugasnya, atau gimana? Belum apa-apa belum kasih tugas ya. Memang begitu. Untuk kedepannya saya tidak akan memberikan ceramah seperti ini ya. Tapi langsung diskusi saja. Tapi mungkin bergiliran saja nanti ya. Bahasanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi
pendahuluan ya tentang materi apa saja yang akan disampaikan. Barangkali diskusinya menyangkut itu. Silakan digilir saja oleh Pak Koko. Nanti saya tinggal nanti mengawal, ikut nimbrung gitu kan dalam diskusi itu untuk kita merumuskan tentang untuk pertemuan ketiga nanti adalah analisis untuk strategi untuk unit bisnis. Nanti yang keempatnya adalah strategi untuk unit korporat gitu kan. Di dalam saya tunjukkan tadi yang presentasi tadi ya. Saya kira nanti untuk kedepannya saya tidak akan mengawali dengan ceramah seperti ini, ya. Jadi kita langsung ke diskusi, tentunya harus digilir setiap kelompok untuk bisa presentasi, bisa juga memberikan pengantar untuk diskusi. Silakan saja diatur oleh Pak Koko. Saya akan ikut nimbrung gitu ya, untuk bisa memberikan tambahan atau memberikan pengulas atau sehingga memang diskusi kita akan menjadi hidup walaupun di dalam bentuk online seperti ini. Dan yang tadi kan sudah ini. Konsep tadi di awal. Dok, boleh bertanya nih dok, untuk karena kita ada dua grup nih dok ya, yang grup dari mahasiswa yang baru dan grup yang sudah existing. Jadi mungkin teknisnya, apakah ini kan berarti ada sekitar 28 orang ya, itu langsung semuanya pada saat itu dok akan dipresentasikannya? Enggak, saya kira bergiliran saja. Atau bagaimana ya? Bergiliran. Baik, bergiliran aja. Misalkan ada berapa sih? 28 ya. Kalau dibagi dengan 3 atau 4, sekitar berapa kelompok? 7 ya mungkin. 7 kelompok ya. 7 atau 8. Ya, 7 atau kalau 4 orang 7, 8. 7 sampai 9 lah, jadi satu kelompok ya. Kalau 3 kan berarti 9. Ya. 9 kelompok ya. Satu kelompok 3 kan 9 kelompok. Nah, 9 itu kan materi yang akan diskusikan itu ini nih, penyusunan strategi tingkat unit bisnis. Penyusunan strategi tingkat korporat ini adalah untuk 2 minggu ke depan. Ya, berarti ini bisa 4 kelompok. Ya. Kemudian analisis persaingan dan penerapan strategi. Ini adalah 3 kelompok. Ya. Kemudian sampai pada ini analisis formulasi dan evaluasi strategi. Mungkin diatur aja sama Pak Koko. Sampai pada ini, pada analisis formulasi dan evaluasi strategi. Ada 4 komponen ya, 4 komponen yang kita diskusikan. Tergantung pada mungkin minat dari masing-masing kelompok aja, serah aja mau kemana. Atau mungkin diatur oleh Pak Koko supaya bisa mendapatkan bagian semua gitu ya, per kelompoknya. Bisa dalam bentuk presentasi seperti ini, saya mungkin juga setiap ini akan memberikan PowerPoint-nya, ya. Atau bisa juga diskusi langsung, hanya diantarkan kemudian diskusi langsung tapi dipimpin oleh kelompok itu. Ya. Atau serah bentuknya gimana gitu. Kalau misalkan menyangkut masalah ada suatu kasus, ya berarti disampaikan tentang kasus tertentu di satu perusahaan, misalkan tentang
pengendalian strategi. Bisa saja itu ada suatu kasus di perusahaan yang menunjukkan adanya pengendalian strategi. Ya. Dan biasanya dalam bentuk angka-angka, bisa dalam pelatihan, gitu, bisa saja. Ya. Saya untuk memberikan tambahan dan juga sekaligus saya memberikan PowerPoint yang per setiap topik itu. Itu Pak Koko ya. Oh iya. Jadi Dok, ini hanya untuk klarifikasi aja. Berarti yang nanti yang akan dipresentasikan itu setiap kelompok itu berarti yang untuk mata kuliah ini ya Dok ya, yang dari setelah kalau konsep manajemen kan udah ya barusan ya Dok ya. Iya. Sampai dengan analisis, formulasi dan evaluasi strategi, berarti yang untuk dibahas dari kelompok di proses manajemen strateginya atau dari mulai konsep manajemen strategik? Bukan, proses kan analisis formulasi. Proses kan sudah dibahas. Ya. Oh, proses sudah. Berarti penyusunan strategi tingkat unit bisnis. Oh, dari penyusunan strategi sampai analisis formulasi, ya Dok. Dan evaluasi strategi. Ya. Ini kan yang penyusunan strategi ada tingkat unit bisnis sendiri, ya. Strategi tingkat korporat sendiri. Beda-beda. Itu pun saya nanti akan sampaikan ini ya, PowerPoint-nya setiap. Ya. Oh iya. Baik Dok. Tapi untuk yang tugas yang tadi Pak Dokter sampaikan, itu mah tidak perlu dipresentasikan ya, hanya dikerjakan kemudian dikumpulkan itu Dok. Iya gitu. Yang aja. tadi yang tugas. Ya dikumpulkan saja itu, nggak usah dipresentasikan. Dikumpulkan saja. Dan untuk absen itu Dok, bagaimana ya kita ya? Apakah sudah mulai diterapkan? Untuk hari ini saya anggap semua hadir. Anggap tapi semuanya hadir. Ke depannya nanti saya panggil melalui Edlink aja. Dipanggil. Iya. Siapa yang hadir pada saat kuliah ini di Zoom gitu ya. Saya panggil aja. Bisa memberikan kode menggunakan kalau di Zoom apa? Pak Dokter, untuk yang Zoom yang dari Edlink itu apakah bisa direkam juga ya? Karena kita kan banyak yang kerja juga, kemudian ingin mengulang kembali recordingnya gitu Dok. Itu juga bisa direkod yang dari Edlink. Ini direkod hari ini ya? Ya ini direkod juga Dok, ya direkod. Jadi nanti kita bisa ulang kembali nih setelah selesai ini, mungkin besok kita ulang lagi. Iya. Begitu, Dok. Bisa. Gitu ya? Iya Dok, terima kasih. Dipimpin Pak Koko. Untuk diskusi gitu ya hari ini. Jadi kedepannya setiap kelompok yang mungkin saya mengamati aja. Baik. Saya kalau gitu videonya kemudian di Iya. Kan Bapak kok ya? Ya terima kasih Dok. Ya baiklah teman-teman, untuk malam ini mungkin kita harus mencoba untuk membagikan penugasan dari Bapak Dr. Iman kepada kita semua, dan diharapkan bahwa dari 28 mahasiswa yang ada di sini mendapatkan bagian. Untuk yang nanti akan saya buatkan di WhatsApp group ya, teknisnya mungkin dibagi, karena ini ada 2 grup nih, mahasiswa yang sekarang existing dengan mahasiswa yang baru. Mungkin yang mahasiswa baru, karena saya tidak memiliki akses ke teman-teman yang lain, mohon juga dibantu nanti pada saat kita bikinkan di WhatsApp group itu, dan dituliskan dengan siapa saja yang memiliki tempat
yang sama, di mana pekerjaan yang sama, sehingga lebih memudahkan. Misalnya saya ini bekerja di Papua, ini bisa bersama Pak Eko dan juga Pak Dison, jadi mungkin itu jadi grup kami itu di Papua. Atau mungkin yang di Kuwait seperti Pak Bisri, mungkin Teh Leli dan sebagainya, yang satu lokasi bisa dibuatkan juga satu grup di sana. Tapi diusahakan bisa merata, yang di Saudi juga sama. Kemudian yang ada di Qatar, mungkin Pak Dadan tadi udah sampaikan ada 3 yang bekerja di Qatar Petroleum. Ya, insya Allah Jadi, Qatar satu grup. Qatar Gas, jadi bisa satu grup gitu. Secara teknisnya nanti kita akan tuliskan ya di WhatsApp grup tersebut. Seperti biasa grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 9, dan dituliskan saja namanya nanti 1, 2, 3, 1, 2, 3 untuk yang penugasan ya, untuk tugas. Dan juga untuk yang nanti mempresentasikan, jadi grup itu juga yang akan nanti mempresentasikan di pertemuan yang akan datang. Sesuai dengan tadi yang dijelaskan, ada dari apa ya tadi saya lupa lagi ya, dari poin ketiga mungkin sampai poin keempat atau poin kelima itu. Nanti kita lihat lagi dari slide-nya. Mungkin ada yang ada yang bisa memberikan saran, atau mungkin teknisnya seperti ini bisa diterima oleh semuanya. Kalau oke ya, berarti kita nanti akan lanjutkan atau follow up lewat WhatsApp grup aja ya. Siap Pak Bos. Siap Jenderal. Iya. Siap. Iya, baik. Oh, 86. Oke. Ya, Pak Baik, Koko. oke teman-teman, seperti itu. Ya, karena kami di Papua ini sudah larut malam ini, jadi mungkin kita tutup saja untuk pertemuan saat ini dan diskusinya saat ini, dan nanti disambung lagi di lain kesempatan. Foto Mbak Eka, foto. Wah, ini foto sama kabab Turki itu, sama kabab Turkinya mana nih? Ini udah beres kuliah ya? Udah beres kuliah ya? Wah, ini sengaja Pak Romli ini. Bukannya jam 3 waktu Timur Tengah kan? Jam berapa sih kuliahnya? Koko. Mana fotografernya, mana fotografernya? Tugasnya nanti ditulis sini yang mandiri sama yang kelompok yang mana? Ada 2 kan tugasnya?